Beralih ke informasi lain, Tribuners, kasus yang menyeret nama Richard Lee dan juga Doktiv ya, ini terkait adanya kasus skincare ini yang saat ini juga sedang ramai diperbincangkan, di mana dikabarkan Doktiv ini tidak mau berdamai dengan Richard Lee dan mendesak pengembalian uang ratusan miliar ke masyarakat. Dr. Samira Faranas atau yang akrab kita ketahui dengan dokter detektif atau Doktiv ini menegaskan tidak ada ruang perdamaian dengan Richard Lee dalam kasus skincare. Menurut Doktiv, ini upaya perdamaian sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan oleh pihak Richard Lee termasuk melalui kuasa hukumnya. Namun dengan tegas, Doktiv ini menyebut dirinya menolak seluruh tawaran tersebut karena menilai persoalan ini bukan urusan pribadi, melainkan menyangkut hak masyarakat luas. Dan dalam hal ini penjelasan Doktiv ini disampaikan pada saat di Jakarta Selatan, Jumat 16 Januari 2026, dan Doktiv menjelaskan mengenai syarat damai. Ini sepertinya Doktiv sedikit membuka pintu maaf begitu ya, peluang untuk pintu maaf ini, namun ada syarat damai yang diajukan bukan berupa ganti rugi kepada dirinya, melainkan pengembalian dana kepada para korban yang merasa dirugikan. Yang ini dikabarkan yang diminta Doktiv ini jumlahnya ratusan miliar. Silakan untuk mengembalikan untuk persyaratan damai begitu. Dan selain pengembalian uang kepada masyarakat, Doktiv ini juga menyoroti mengenai kewajiban pajak mobil mewah yang menurutnya belum dipenuhi oleh Richard Lee selama beberapa tahun terakhir. Doktiv juga meminta seluruh proses termasuk jika ada niat berdamai dilakukan secara terbuka di hadapan publik dan media untuk agar tidak menghindari adanya fitnah maupun manipulasi begitu. Dan diinginkan bertemu secara terbuka, jangan sembunyi-sembunyi begitu. Dan Doktiv juga memastikan akan terus mengawal proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Doktiv juga berharap mengenai penegakan hukum ini dapat dilakukan secara adil dan tidak adanya pandang bulu. Selain itu, Tribuners ini dikabarkan Doktiv batal diperiksa terkait laporan pencemaran nama baik Richard Lee dan akan dipanggil ulang. Polres Metro Jakarta Selatan menjadwalkan pemanggilan dokter detektif atau Doktiv atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dr. Richard Lee. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Kanit Satreskrimum Polres Jakarta Selatan AKP Igo Fazar Akbar yang menuturkan bahwa Doktiv ini seharusnya diperiksa pada Selasa 13 Januari 2026, namun terlapor ini tidak hadir hingga harus ditunda pemeriksaannya. Dengan alasan ketidakhadiran itu maka harus ditunda Tribuners, dan terkait status pelapor kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, dan menurut AKP Igo ini tidak mempengaruhi adanya proses penyidikan tetap berjalan. Dan mengenai mediasi, ini polisi sebelumnya juga melakukan upaya mediasi dengan mengundang terlapor ya Doktiv ini dengan pelapor yakni Dr. Richard Lee. Kita ketahui juga Dr. Richard Lee ini sekarang juga ditetapkan sebagai tersangka begitu ya dalam kasus ini, akan tetapi kedua belah pihak ini tidak berkenan hadir dalam undangan mediasi ini, kasus pencemaran nama baik ini. Langkah mediasi dari dua belah pihak ini sudah diupayakan namun gagal dilakukan, dan dalam perkara ini polisi mempersangkakan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE pasal 27A tentang pencemaran nama baik. Saat ini Doktiv tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor saja begitu. Mengenai hal ini ancaman pidana dalam pasal yang disangkakan di bawah 5 tahun, maka Doktiv ini dikabarkan tidak ditahan, hanya wajib lapor saja. Dan setelah saling lapor, kini keduanya justru sebagai status yang sama, yakni ditetapkan sebagai tersangka. Richard Lee dan juga Doktiv ini statusnya sama-sama menjadi tersangka. Perseteruan ini berawal dari adanya konten Doktiv
Doktif atau dokter detektif ya, yang sering mengulas produk kecantikan dengan menuduh beberapa produk milik dari Richard Lee ini melakukan overclaim atau penipuan kandungan bahan. Dan mengetahui hal ini, lantas Richard Lee ini melaporkan Doktif atas pencemaran nama baik karena merasa produknya disudutkan secara tidak adil. Sebaliknya, tidak mau kalah begitu ya, Doktif ini melaporkan Richard Lee atas dugaan berita bohong dan pelanggaran perlindungan konsumen. Baru-baru ini Doktif ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik dalam kasus ini, sedangkan Richard Lee ini juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan. Menguatkan pernyataan ini, hal ini ada Kasubdit Penmas Bidumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ronald Simanjuntak yang menuturkan bahwa penetapan tersangka Richard Lee dilakukan pada 15 Desember 2025 dan setelah penetapan tersangka ini penyidik langsung melayangkan surat pemanggilan pertama terhadap Richard Lee pada 23 Desember 2025. Namun Richard Lee tidak hadir pada panggilan pertama dan lantas di 7 Januari 2026 tersangka ini akhirnya hadir memenuhi panggilan dengan pemeriksaan maraton 10 jam berlangsung ya. Dan sempat dikabarkan pada saat pemeriksaan ini Richard Lee lelah begitu dan meminta untuk dihentikan sementara. Mengenai statusnya ya, ini juga menjadi tersangka. Dan ini juga ada status baru dari Doktif, ini juga dirinya dikabarkan menjadi status tersangka dan Doktif ini merasa heran mengapa dirinya ini justru menjadi tersangka. Dalam hal ini Doktif menegaskan sikap menghadapi seluruh proses hukum ya yang berjalan dan dirinya ini mengaku tidak gentar dan yakin akan kebenaran serta pernyataan yang selama ini ia sampaikan ke publik. Dan ini kita ketahui bersama bahwa Doktif ini diduga menyebarkan informasi bohong yang dianggap merugikan dari Richard Lee ini melalui media sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.